Pokoknya itulah diksi-diksi yang manipulatif sebetulnya. Nah, diksi manipulatif itulah yang digunakan oleh Putin kemarin. Oke, mari kita lihat katanya. Kenapa Anda melihat Rusia dalam konteks Ukraina tidak melihat Amerika terhadap Irak katanya? Tidak melihat Amerika terhadap Libya katanya? Tidak melihat Amerika terhadap Suriah dan tidak melihat bagaimana Israel terhadap Palestina. Itu sampai kayak gitu. Tidak melihat bagaimana campur tangannya Amerika melalui kebijakan ekonomi terhadap beberapa negara di Amerika Latin katanya, termasuk di daerah Asia. Itu kajiannya sampai segitu. Bisa dilihat di situ. Nanti akhirnya bisa ketemu juga di pertarungan di keuangan. Nanti juga IC dari SEO bisa melihat bagaimana di payment system itu berkaitan dengan persenjataan. Tapi kalau senjata kan yang paling tinggi ini Amerika atau Israel? Amerika. Amerika terus Israel. Cuma dua negara. Rusia kayaknya nomor 5 atau nomor 6 gitu ya? Enggak. Untuk anggaran. Bukan. Ini bukan soal anggaran. Jadi anggaran militer maksudnya. Bukan. Melihatnya bukan soal anggaran ya. Ini apa? Melihatnya adalah siapa negara yang kerjanya hanya mengekspor senjata, dia tidak pernah mengimpor. Oh ya kalau itu sih. Cuma dua negara. Yang saya sebut military industrial complex itu. Ya, dan dia akhirnya membentuk atau membangun atau apa ya? Membuat perang-perang konvensional. Dalam itu rangka? istilahnya. Dalam rangka jual senjata. Artinya ya atas namanya perang, mereka sebenarnya making money walaupun korbannya manusia. Kan sekarang juga salah satu yang Amerika sudah ngomong akhirnya ini nanti dia sudah dapat proyek-proyek untuk bikin senjata-senjata baru tuh. Itu yang saya bilang juga Husnul. Kalau kita bicara perang, dia sesungguhnya melibatkan sejumlah sektor. Kita pernah bahas bahwa perang itu melibatkan steel industrial, ya kan? Kalau dia melibatkan steel industrial itu berarti tentang menghitung steel per kapita, gitu loh. Salah satunya adalah nanti industri militer yang angka-angkanya kita iklannya, sampaikan. Saya dulu suka kalau ngeledekin, oh iya iklannya, oh ini sudah membunuh 500.000 anak-anak di Irak, jadi senjatanya, gitu tuh. Ini jenis senjata yang sudah membunuh anak-anak di Irak, ini jenis, itu teman saya orang bule kayaknya ngamuk. Iyalah. That's the reality kan begitu. Ya enggak? Tahu nggak latar belakang terbunuhnya Lady Di kenapa? Nah, itu kampanyenya Lady Di untuk menghapus ranjau-ranjau. Dan dia datang kan di mana-mana. Iya, dan dia menolak habis-habisan dan kemudian Lady Di memang akhirnya terkena. Harus seperti itu. Karena itu melawan industri militer sebenarnya. Iya. Itu melawan industri militer kan sampai dia harus pakai itu. Iya. Saya mau bilang begini Husnul. Bahwa situasi 2004-2005 itu sesungguhnya nanti berkaitan dengan pernyataan Trump. Kenapa Trump diam ketika Crimea dianeksasi oleh Rusia? Padahal Rusia menganeksasi Crimea itu dengan berbagai alasan. Makanya saya bilang, kenapa kok Putin nggak melakukan perang ini saat Amerikanya Trump ya? No, di sini orang bacanya salah. Pertanyaan Husnul menarik di sini. Apa Trump kan dianggap tidak berpihak atau kemudian mengambil sikap diam ketika Crimea dianeksasi oleh Rusia? Padahal saatnya sama Trump bilang, hey NATO, katanya, hey semua anggota NATO, penuhi kesepakatan kita bahwa belanja militer kita itu harus 3% terhadap PDB. Apa artinya? Kalau belanja militer, kan harus mengimpor. Jadi dia jualan juga. Iya. Jadi dia yang untung dengan Rusia aneksasi Crimea. Iya, jadi artinya yang mau dibilang sama Trump adalah gue nggak mau ikut-ikutan, lu penuhin dulu belanja militernya. Kalau udah belanja militer penuh, baru kita main gitu. Dan katanya ditengarai dalam beberapa tahun terakhir ini memang Ukraina banyak sekali sudah belanja militer senjata. Alutsistanya. Oke, kita terusin ya. Jadi 2005, 2007. Di 2007 itu masih keluar pernyataan, we are still number one. Anda tahu kenapa sampai akhirnya muncul kata-kata we are still number one? Itu The Economist tuh. Ekonomis ya? Itu Economist. London dong. Iya. Nah, 4 argumentasinya. Anggaran militer kita tertinggi di dunia katanya. Kekuatan militer kita tertinggi di dunia. Gitu ya. Harga minyak masih kita yang mengendalikan. Oh, itu mereka sebut itu. Harga minyak kita masih mengendalikan. Itu kalimatnya. IT masih kita yang mengendalikan. Ada 2 ikutan. Industri makanan ringan dan industri minuman ringan
masih tetap kita yang menguasai dunia. Gitu kalian, gak usah khawatir. Di konstruksi kemarin perang dengan Cina, ada kalimat menarik. Kita mesti ngelihat nih peranan dolar gitu. Nah, dari Partai Republik bilang lagi, gak usah khawatir. Seluruh transaksi di dunia, 60 sampai dengan 63% itu tetap masih menggunakan dolar Amerika. Gak usah khawatir katanya. Karena di balik kata-kata gak usah khawatir itu ada permainan tadi yang saya bilang, politik moneter politik. Gitu ngelihatnya. Oke. Kalau begitu, dalam konstruksi Ukraina, terutama Crimea, apa yang sedang terjadi? Nah, tadi yang saya bilang ada 3 alasan Putin. Putin mulai menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa lagi diinjak-injak. Gitu sebenarnya. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatan angkatan lautnya Rusia untuk menghadapi Barat. Jadi ada kajian yang muncul di situ. Ketika Crimea tidak diambil alih, maka sesungguhnya Rusia sedang dilumpuhkan dari kekuatan angkatan lautnya. Iya. Itu satu. Soalnya kan itu nanti jalurnya itu dari situ. Iya. Sebagai yang kedua, ketika Crimea sudah diambil alih, maka sesungguhnya Putin sedang memberi pesan kepada NATO. Putin sedang memberi pesan kepada Uni Eropa. Putin sedang memberi pesan kepada yang namanya seluruh masyarakat dunia bahwa Ukraina adalah penting bagi Rusia karena jalur pipa. Nah, saya juga kebetulan punya itunya tuh jalurnya. Misalnya dengan Jerman, berapa barel cubic feet per day? Mereka bilang barel million cubic feet per day. Gitu, itu udah itu hitungannya. Ternyata ada yang sampai 50 barel per day, 50 barel million ya. 50. Makanya Jerman itu yang susul hari ini. Narik diri. Lalu berapa lagi yang ke negara lain, ada yang 35. Poinnya adalah Ukraina penting. Gitu ya. Nah, nanti kita kaitan dengan Cina nih Husnul. Kaitan dengan Cina. Nah, dari sana Putin melihat alasan ketiga. Alasan ketiga, kalau kita melihat bahwa ini merupakan sumber pendapatan dan kita melihat ada konflik di sana, sesungguhnya pertanyaan, kenapa NATO kemudian mengambil sikap? Padahal NATO sudah tidak relevan. Dan Putin sudah menghendaki agar dia diperhitungkan sebagai bagian dari NATO karena Ukraina juga belum masuk ke dalam NATO. Gitu. Pertanyaan besarnya ke Husnul nih dari saya nih. Bisa nggak kita pisahkan NATO dengan Amerika? Ya nggak bisa. Kekuatan utama justru yang jadi driving force-nya ya tetap Amerika. Nah, makanya sebetulnya ada, saya lupa namanya, perempuan tapi dia anggota parlemennya Jerman. Dia cuma ngomong aja, apapun yang ingin tidak mau terlalu keras kepada Rusia, dia bilang apapun kami itu dekat di sini. Sementara Amerika jauh. Jadi kalau ada apa-apa dengan semuanya perang kayak gitu, yang kena kita, bukan Amerika. Berani lu itu perempuan itu. Ada sih lengkapnya dia kayak wawancara di TV Jerman sih. Tapi itu anggota parlemen Jerman. Perempuan. Nah yang dari kerangka itu ya, saya ingin mengatakan pada Husnul begini. Sesungguhnya kalau mau dilihat dari kelindannya berbagai masalah di Ukraina versus Rusia, cuma satu intinya. Baik NATO terutama Amerika atau Rusia dengan pengambil alihan sejumlah wilayahnya, masing-masing sedang mempertahankan kekuatan ekonominya. Itu kata kuncinya. Amerika sedang menghadapi ancaman inflasi 40 tahun terakhir. Tinggi. Dan itu berarti menimbulkan ancaman tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Di tengah dia sedang mengeluarkan dana untuk berbagai macam karena COVID dan infrastruktur 6,9 triliun. Dan kebayang nggak tetap ancamannya tinggi pada inflasi sehingga yang namanya Jerome Powell harus mengambil sikap seperti itu. Sebetulnya dia persoalannya emang benua Amerika kan dia agak terpisah kayak gitu ya. Dia bikin mainan tapi jauh dari negaranya kayak di Irak, di Palestina, Afghanistan, kayak gitu. Tapi sebetulnya kepentingan dia yang begitu besarnya. Nah, tapi Bang, kita jangan ngomong yang political ekonominya dulu karena itu nanti lebih detail kita bicara di video berikutnya. Posisi kan Amerika tuh beberapa kali saya mendengarkan di berita-berita itu selalu mengatakan NATO versus Russia. NATO and the rest of the world. Enak aja diklaim. Jadi dibikinnya kita semua mendukung bagian dari NATO kayak gitu. Paling dia sebutkan nanti Rusia dengan Cina
Iran. Korea Utara, Ya, Iran juga, kayak iya, gitu iya. ya. Kemudian Termasuk Venezuela. dari beberapa Iya, yang seperti itu, Iya, Kuba ya, Kuba. nggak tahu. Dalam konteks ini. Nah, sementara kita sendiri sebagai ASEAN, kalau mereka ngatain juga, oh ASEAN itu walaupun dianggapnya pro kepada Barat, di UN kemarin juga lebih pro kepada Barat, tapi dia bilang karena nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi komentarnya kadang-kadang saya tuh asik gitu mendengaran, kurang ajar nih komentarnya. Karena apa? Karena kita Indonesia dianggap ketergantungan keamanan kepada Amerika. Nah, India beda lagi. India Apalagi agak Pakistan. Iya, India dan Pakistan. Oh iya. Tapi sebenarnya Pakistan itu juga sangat tergantung pada Barat karena waktu itu menjadi tempat apa ya, kayak kalau perang itu kan ada gerakan seperti katak kayak gitu ya, lompat lah. India itu dipakai basisnya untuk lompat ke Afghanistan kayak gitu ya, satu lompatan ke Afghanistan. Nah, balik lagi ke situ, sementara kayak Saudi Arabia, negara-negara Timur Tengah kayak gitu ya, tapi beda juga. Turki juga memberikan ruang kan untuk dialog-dialognya. Kalau dari perempuan kan, dari pemikiran perempuan saya selalu mengatakan perang itu sangat laki-laki, very masculine, power kayak gitu ya. Yang kedua, pastilah dari segi itu perang itu tidak perempuan sekali kayak gitu ya. Kita kan selalu bicara tentang apa namanya, dialog kayak gitu, walaupun pada akhirnya sudah tidak bisa dihindari. Tapi pada saat perang pun gitu ya, perang yang tadi ya kayak dulu zamannya Jenderal Sudirman perang, tapi dialog tetap dilakukan kayak gitu, karena itu sebetulnya sebagai pressure kan, sebagai tekanan, lu masih mau dialog dengan tekanan-tekanan itu atau tidak. Nah, kalau dilihat dari situ, kita sebetulnya mau mengambil posisi seperti apa, karena whatever pasti akan berpengaruh ya. Untungnya hari ini kita nggak terlalu outward looking ya, politik luar negerinya kita nggak jelas kayak gitu. Jadi orang memaklumi saja apa yang terjadi kalau gitu. Dulu sebetulnya beberapa kali di video kita atau di beberapa kali saya bicara tentang mapping politics, kita kan berpikir kan Laut Cina Selatan ini yang akan panas duluan. Nggak taunya qadarullah ternyata Ukraina Rusia. Kita kan berpikirnya karena di Laut Cina Selatan, Cina juga sudah bikin military base di utara Natuna sana, kemudian UK, Amerika juga kapal-kapal induknya juga sudah mulai merapat kayak gitu kan. Nah, kita berpikir itu. Ditambah lagi kemudian isu IKN. IKN pindah. Lah, kalau IKN pindah, gimana nanti ini perang itu kalau sekarang melihat apa yang terjadi di Ukraina? Itu sangat volatile jadinya kalau di daerah IKN di daerah sana. Apa yang akan terjadi kalau terjadi betul-betul perang? Di tengah sistem pertahanan tidak ada. Tidak ada, berarti kan mahal karena itu kan harus ada military base untuk angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya. Sementara senjatanya Cina itu kita itu masih di dalam lingkaran yang pasti akan terkena dengan mudah. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, gimana sebetulnya kita sebagai negara merespons apa yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia hari ini gitu? Karena Indonesia juga tidak termasuk negara yang dianggap musuh ya sama Putin ya. Daftar musuh nggak ada kayak gitu. Ini gimana ini? Ini menarik nih Usnul. Muncul kajian. Tidakkah kita melihat katanya bahwa Ukraina Rusia ini sesungguhnya perang utara sama utara, selatan nggak terlibat. Sampai kayak gitu muncul kajiannya kan, benar kan? Iya, kayak barat dengan barat kan, utara-utara. Utara-utara mereka bilang. Ini menarik loh. Kenapa mesti kajiannya mesti north versus north gitu ya, udara versus utara, sementara selatan ya. Nah, begitu dihitung selatan-selatan, masuknya ke ekonomi politik, Usnul. Ya, nanti ke ekonomi masuk ke ekonomi politik. Ya. Artinya begini mereka ngelihatnya. Jawabannya dalam kajian itu dia begini. Oh, ini muncul di berbagai media yang juga tidak terlalu berpihak kepada kebijakan Gedung Putih ya. Mereka bilang begini. Sesungguhnya beberapa negara, karena Husnul tadi bicaranya Asia, dan khususnya Asia Tenggara gitu ya, sebenarnya melihat bahwa selama ini memang Washington multiple suitable standard. Iya. Sama seperti Asia Selatan,
atau Asia Timur, gitu ya, Asia Timur atau Asia Selatan melihat. Tapi Jepang dimasukkan sama Rusia. Iya. Masukkan daftarnya. Iya. Musuh. Ya karena memang kelihatan sikapnya langsung sampai seperti Singapura ikut-ikutan ngeblame, ikut-ikutan menjadikan sanksi. Tapi kalau Jepang kan memang karena dia negara kalah perang dunia kedua, jadi dia secara militer kan. Tapi di situ beda dengan Jerman. Walaupun dia kalah perang dunia kedua, dia punya sikap. Punya sikap. Dan Rusia sebetulnya kan berborder juga sama Jepang. Yang agak utara. Itu. Tapi kalau saya ngelihat dari kajian perbatasan, Jerman memang tetap membutuhkan bagaimanapun ketahanan mereka yang berrelasi dengan kedaulatan ekonominya mereka memang membutuhkan Rusia. Jadi wajar kalau Jerman kayak begitu. Nah, yang saya mau bilang adalah ketika disebut sebagai utara dan selatan ngambil sikap pasif gitu ya. Problemnya jadi, ada 3 alasan. Alasan pertama, sudah terlampau lama yang namanya Barat ini menguasai multiple suitable standard. Dan itu mereka dalam bahasa Putin selalu mau menang sendiri. Apapun alasannya, demi kepentingan mereka selalu mau menang sendiri. Mereka menggunakan diksi human rights, negara demokrasi, self-determination, kebebasan, free choice. Pokoknya itulah diksi-diksi yang manipulatif sebetulnya. Nah, diksi manipulatif itulah yang digunakan oleh Putin kemarin. Oke, mari kita lihat katanya. Kenapa Anda melihat Rusia dalam konteks Ukraina tidak melihat Amerika terhadap Irak katanya. Tidak melihat Amerika terhadap Libya katanya. Tidak melihat Amerika terhadap Suriah dan tidak melihat bagaimana Israel terhadap Palestina. Itu sampai kayak gitu. Tidak melihat bagaimana campur tangannya Amerika melalui kebijakan ekonomi terhadap beberapa negara di Amerika Latin katanya, termasuk di daerah Asia. Itu kajiannya sampai segitu, Saudara. Itu muncul dari mulut Putin. Ya dia ketua KGB, jadi dia tahu semua. Dan dia mampu meyakinkan itu loh. Pinternya kelihatan emang di situ. Walaupun orang dibilang pinter tapinya kan kayak cool terus bisa dianggap jahat gitu. Jadi kalau main games, makanya kan War Game League udah kayak liga, permainan liga perang kayak gitu kan ini. Saya takutnya. Jadi ketika Putin menyatakan, kenapa Anda melihat kami? Katanya, cuma melihat kami. Coba lihat yang itunya. Itu saya melihat sejumlah negara di Asia Timur, sejumlah negara di Asia Selatan terpengaruh oleh pendapat Putin. Karena tadi argumentasi pertama. Multiple suitable standard dikasih data sama Putin. Argumentasi ketiga kalau dia sekarang. Kenapa kawasan selatan ini mengambil sikap pasif gitu? Karena perang ini sama sekali tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Selain menimbulkan korban kemanusiaan, istilah saya, selain menunjukkan pameran alutsista dan kecanggihan sistem gitu ya. Ini sesungguhnya cuma menunjukkan soal kualitas kepemimpinan. Disitulah, maaf ya, ketika Amerika tegas-tegas mengambil sanksi total terhadap Rusia dalam soal ekonomi, tahu apa yang terjadi di Amerika? Sejumlah video konyol dari keluarga Biden itu beredar. Sedap kan? Sejumlah video, artinya terlibat itu anak-anaknya. Itu yang saya maksud. Iya, bukan sekedar corruption, no. Eksploitasi yang terlompat. Macam-macam yang muncul. Saya cuma nggak enak nyebutin karena gaya orang Amerika lah. Pokoknya kayak gitulah. Gaya orang Amerika loh. Jadi muncul video-video dari keluarga Biden yang aneh-aneh gitu loh. Ini kok begitu? Artinya ada sejumlah besar juga kalangan kritis seperti biasa, kalangan non-mainstream, kalangan kritis di Amerika yang tidak setuju juga dengan perilaku. Bahkan mereka juga mengatakan Amerika full, jadi Amerika justru memanas-manasi terus dari sebelum perang terjadi sampai sekarang. Makanya kenapa yang dikirim itu persenjataan, bukan food, bukan dialog, bukan yang kayak gitu. Motifnya lagi-lagi ekonomi. Kenapa? Amerika sudah bergeser. Jadi orang kalau ngambil kayak gini, orang harus tahu bahwa yang namanya sejak 2016, setelahnya namanya 2012 ditemukan sel teknologi untuk oil and gas, itu Amerika bukan lagi net importer. Amerika sudah menjadi net eksporter. Walaupun jumlah ekspornya cuma sekitar 100 sampai dengan 150 ribu barel per day, tapi tetap basisnya fosil. Pertanyaan saya sama Husnul, kalau basisnya fosil, Republik apa Demokrat? Ya, Republik. Kalau Demokrat mainnya renewable gitu kan. Kalau ini kan itu tadi ya, menjawab yang tadi. Iya.
siapa namanya Trump dan versus NATO. Biden ini. Biden itu. Nah, lalu kalau kita lagi fosil itu dimainkan sedemikian rupa, pantas kalau kemudian kelompok Republikan itu tidak di panggung Kongresnya tidak setuju dengan permainan Biden. Dan sementara Trump menganggap, cara Biden cerdas gitu loh mengatasinya. Artinya begitu hebatnya. Putin. Iya, terhadap Putin. Itu betapa, menurut saya, betapa cantiknya panggung politik Amerika. Di mata pemberita cantik permainan orang tidak tahu. Misalnya ketika seorang petinggi dari Kementerian Luar Negeri itu diadili oleh Kongres tentang kenapa Anda sampai membiayai kehadiran satu biological lab di Ukraina. Wah, perdebatan muncul sedemikian ramainya gitu. Yang nanya Marco de Rubio. Dan itu saya dapat panjang itu videonya gitu ya. Nah, menarik dia. Dan dia buktikan satu persatu. Dia kayak apa namanya dijadikan politiknya, dijadikan panggung ya. Sepertinya dia whitewash kayak gitu kan. Ya, demokrasi di sana juga terjadi perdebatan sehingga melegitimasi sebagai justifikasi peran dia di dalam konteks itu. Tapi ada satu lagi Bang sebelum kita selesai untuk isu ini. Yang saya takutkan hari ini itu adalah pada saat anak-anak Palestina itu melempar batu intifada, itu kan mereka Barat itu kan teriak luar biasa. Makanya kenapa mereka tidak terlalu menganggap bahwa anak-anak ini juga paramiliter kayak gitu kan. Jadi sah Israel ngebom, sah semuanya yang kayak gitu. Nah, hari ini kenapa itu juga dilakukan oleh Amerika dan kelompok NATO mempersenjatai rakyat Ukraina, bahkan sekarang terjadi gelombang kayak volunteer untuk perang ke Ukraina melawan Rusia. Nah, ini sebetulnya ya itu tadi ya, double triple suitable standar. Satu. Yang kedua, yang Husnul perlu jawab di situ, itu bukti bahwa sesungguhnya kepemimpinan Zelensky dirasakan sebagai kepemimpinan tidak adil. Dan kemudian dipaksalah rakyat untuk ikut masuk di situ. Jadi Zelensky dianggap sebagai boneka, maaf ya. Sama seperti beberapa presiden yang punya relasi dengan Klaus Schwab, the World Economic Forum. Sama seperti juga sesungguhnya Putin dianggap punya relasi dengan yang namanya Klaus Schwab, World Economic Forum. Kalau sudah punya relasi dengan Klaus Schwab, ujung-ujungnya ini permainan the cabals. Permainan the secret society. Saya sebenarnya nggak mau masuk sampai ke situ, Husnul. Nggak usah, kalau yang itu nggak usah. Karena nanti akan ada macam-macam. Tapi kita yang itu kan. Tahu sama tahu kayak gitu ya, apa yang sebetulnya terjadi. Tapi sebetulnya balik lagi, sejak awal, kenapa sih dikatakan perang peradaban? Setelah komunis jatuh dulu Rusia, itu sebetulnya kan kalau ngomongin tentang peradaban, itu kita bicara tentang Kristen Ortodoks. Saya dulu waktu di Australia juga cukup banyak teman-teman kita dari Eropa Timur, dari Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Saya udah pernah ke Tallinn, Estonia, ke Budapest, ke Budapest, kemudian ke Sofia, terus Cekoslovak, kemudian ya daerah-daerah yang dulu komunis. Jadi kalau ke sana itu memang ada perbedaan kayak gitu ya. Materialisme jadinya sekarang kan dalam konteks ini. Tapi kalau studi-studi perempuan di Rusia ya, di Uni Soviet, Rusia sekarang, apakah sistem pemerintahan demokratis itu lebih melayani kepentingan practical need dari perempuan? Ternyata enggak. Jadi akses mereka kepada pendidikan, kesehatan itu katanya lebih baik sebelum demokrasi dibandingkan sekarang. Dan kemudian sekarang yang jadi masalah, banyak sekali anak-anak gadis-gadis perempuan yang kemudian mencari kerja ke barat dan ending up as a sex worker, sex commercial worker. Jadi pekerja seks komersial kan banyak kan, sama juga di kita juga kayak gitu kan, mau dikawin tapi dibawa ke Taiwan dan akhirnya jadi
banyak yang kemudian jadi pekerja seks atau ke Hong Kong yang kayak gitu ya. Jadi kayak migrant workers tapi ending up as a commercial sex workers. Nah, balik lagi ke sana, ini kan ada persoalan yang ini Kristen Barat Yahudi ya, yang tadi NATO Eropa Barat, sementara Rusia ini balik lagi dia adalah Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks. Makanya selalu ditanya, tapi kenapa dia belain Suriah? Bukan pusat dalam arti ini ya. Kristen Ortodoks yang banyak itu juga di Suriah, gitu kan. Iya, betul. Dan katanya di dalam konteks ajaran Kristen Ortodoks ini masih percaya juga nanti Nabi Isa akan turun. Imam Mahdi dulu. Ya, enggak, itu kan sebetulnya kalau di dalam konteks Islam juga Imam Mahdi sebetulnya yang paling penting itu ya Nabi Isa yang akan turun dalam konteks itu. Makanya kalau kita lihat kenapa kok cara Putin misalnya dekat dengan negara-negara Islam, dia juga belain kayak gitu ya. Terus kemudian ada masjid yang terkenal itu, apakah ini cuma sekedar pencitraan atau tidak? Itu juga kepala negara harus dilihat konsistensinya di dalam kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau balik lagi ke situ, akhirnya kalau orang selalu mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan agama. Enggak, politik is about peradaban dan kontestasi peradaban. Tinggal Anda mau mengikutinya seperti apa. Makanya kan saya selalu bilang, apa ada nanti yang ini ada nanti kalau Nabi Isa sudah turun dan kemudian Islam nggak dihina-hinakan kayak gitu kan, itu juga. Nah ini juga kita juga menunggu ini apa sebetulnya yang akan terjadi di dalam konteks itu. Nah jadi ketika Husnul sedang menunggu, saya bilang pertanyaan yang saya munculkan sendiri begini, Husnul. Apakah perang Ukraina Rusia ini akan menjadi perang pendek, perang jangka menengah atau perang jangka panjang seperti kasus bagaimana Amerika masuk ke Afgan. Satu generasi kan? 20 tahun. 20 tahun dia. 2001 ke 2021. 20 tahun. Apakah akan seperti itu gitu? Sehingga ada beberapa orang di Kalau Ukraina, Palestina sampai hari ini udah 70 sekian tahun. Sejak 48 ya. Iya. Nah, apakah akan berkepanjangan? Saya jawab, ini akan berkepanjangan. Ini Walaupun bentuknya kita nggak tahu akan beda. Ini akan tetap berkepanjangan. Karena bukan sekedar menyangkut itu. Kalau saya tidak kayaknya NATO udah nggak ini, dia mau crash sanksi sekeras-kerasnya, diisolir dan sebagainya. Tapi percuma. Jadi kalau saya ngelihat dari saya ngambil dari berbagai, sama seperti Husnul ngambil dari berbagai media. Kalau saya ngambil dari sejumlah sumber gitu ya, itu kelihatan bahwa memberi sanksi pada Rusia terpercik sendiri muka si Amerika gitu. Betul, itu nanti kita bahas ya. Jadi gimana kita posisi Indonesia sebagai negara kalau balik ke posisi Indonesia, mestinya tadi karena kita sudah ngebahas selatan dan bersikap, maka gitu ya, kalau Indonesia pernah nawarin perdamaian di mana coba? Di Aceh, di Filipina bahkan. Di Filipina, di Moro itu. Indonesia juga jadi ininya, kayak jadi moderator. Juru damainya katakan. Karena orang Moro minta Indonesia. Iya. Dan itu Muhammadiyah loh salah satu yang diminta. Sekarang pertanyaan Conflict berikutnya. resolution. Kenapa Indonesia tidak menawarkan diri untuk menjadi juru damai? Yang di Moro itu Muhammadiyah ya, yang diambil. Iya. Do you think that we have a capacity for that? I don't know exactly. Tapi do you know? Yes. Pada saat yang kasus Aceh itu, dan itu dengan Presiden Finland ya, yang terasa apa? Kok jadi aku lupa namanya. Itu George Soros mengatakan, I'm the sole financial, I'm the sole funding. Jadi George Soros yang biayain itu. Itu George Soros sendiri, saya berkali-kali diundang George Soros, jangan salah, dan saya pernah cerita kan yang itu. Jadi baliknya, karena kalau memang mau ngambil peran, inilah peran. Jadi kalau memang menunjukkan sebagai penggagas gerakan non-blok, kan penggagas Husnul, sebagai negara yang mempertahankan non-blok gitu ya. Mbok yang ngomong betulan gitu loh sebagai non-blok gitu. Dan ini kesempatan tampil sebagai non-blok. Mau nggak nunjukin sebagai non-blok gitu loh. Dan menunjukkan, hey Rusia, jangan timbulkan korban kemanusiaan dalam perang Anda dengan Ukraina. Hey NATO, Anda sudah tidak lagi relevan gitu loh. Ya, gitu kan? Kita sekarang perangnya udah bukan perang dengan senjata-senjata mematikan seperti itu. Mari kita perang
peradaban, perang ilmu pengetahuan, perangnya kayak gitu. Iya, nah itu baru menarik tuh, Osnaldo. Baru itu menarik. Artinya Mana yang lebih etikal, iya. gitu kan? Tapi perang nggak punya etik tuh. Bunuh soalnya. Bunuh, iya. Saya kira gitu, Osnaldo. Oke. Jadi kalau memang mau balik ke Indonesia, silakan Indonesia ngambil peran untuk juru damai. Kalau mau, gitu loh. Paling tidak. It's not only just kalau mau. Do we have the capacity for that? Tapi kan sebetulnya bisa aja tidak harus presidennya. Iya. Orang Indonesia banyak yang pintar kok. Bener, betul. Saya setuju sama Anda. Apa bisa aja yang kemarin pengalaman Muhammadiyah yang dengan Moro, ya waktu saya ketemu itu dengan tokoh-tokoh Moronya, karena kan akhirnya ke Jakarta di PP Muhammadiyah, gitu. Dia mengatakan kita senang sekali, terus kita suka ngeledek-ledek mau jadi provinsi Indonesia, mau enggak, kita seperti itu, tapi Filipina dulu itu juga sebetulnya negara Islam juga dulunya, gitu ya, jadi itu menjadi sangat penting untuk konflik resolution, non-violence di dalam konteks. Kalimat Husnul sesungguhnya itu nanti berkaitan dengan bagaimana cerita tim-tim, bagaimana dengan cerita Filipina, Papua ya. Tapi poinnya adalah baliknya, this is the our opportunity. Betul. Untuk menunjukkan bahwa memang kita punya harkat martabat yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dari dulu sebetulnya, Bang. Dari dulu sebetulnya mau Afghanistan, mau perang Irak, mau mau Palestina, ya. Mau Syria yang hari ini. Indonesia sebagai the most populous Muslim country in the world dan kita relatively moderat. Mestinya bisa mengambil posisi-posisi juru damai internasional, kayak gitu ya, dalam konteks itu. Yang kita juga dianggap kan Pancasila yang baik dengan semua agama di dalam konteks itu ya, dalam konteks Islam sebagai rahmatan lil alamin, mestinya bisa. Tapi caranya settlement resolusinya, resolusi settlementnya, itu tidak bisa ngambil cara berpikir Barat. Karena cara berpikir Barat itu tetap tidak bisa mendamaikan. Nggak bisa. Pihak. Makanya kita bicara tentang karena modal Islam. Barat, harus yang berangkatan Islam tadi. Ya, jadi kan berangkat dari the most populous Muslim country in the world, dan kita punya banyak sekali yang namanya cara-cara musyawarah mufakat. Ya kan? Pancasila? Musyawarah mufakat. Syawara itu dari bahasa Arab artinya memeras. Tapi yang diperas yang keluar itu madu. Dan madu itu menyembuhkan. Bukan darah. Bukan. Jadi bukan kong kali kong, unholy alliances, tapi musyawarah mufakat, gitu. Dan dengan tegas menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilannya tapi bagi seluruh rakyat. Tapi tanya, boro-boro menjuru damai lagi di sana. Urusin aja damai dalam negeri aja bisa apa enggak? Wong bikinnya bangsa terbelah. Gimana? Bukan persatuan Indonesia. Repot juga kalau gitu. Itu makanya tadi pertanyaan, do we have capacity? Do we have a capacity for that? Atau biasanya ada orang yang sebelah kan ngomong clean your own backyard. I'm so sorry. Saya pikir sampai di sini ya Bang ya. Mudah-mudahan apa yang jadi diskusi kita tadi itu memberikan masukan-masukan kepada siapapun yang ingin mempelajari. Ternyata tidak linear, tidak cuma isunya itu cuma dua negara di depan rumah kita. Ternyata di depan, kalau negara kita di depan rumahnya, tentunya Indonesia sebetulnya negara-negara kepulauan, jadi memang kita juga diuntungkan. Ya, qadarullah ini dikasih rahmat dari Allah yang luar biasa. Tapi kalau IKN dipindahkan juga ingat-ingat itu cuma satu lingkaran dari Laut Cina Selatan kayak gitu dalam konteks ini. Jadi itu juga sebetulnya warning, atau ini juga ujian bagi Indonesia. Coba kau lihat itu, kau belajar nggak? Iya kan? Kan semua apa yang ada itu ujian. Apakah kita kemudian mengambil ujian itu, kemudian kita mempelajari hikmahnya atau tidak? Saya pikir itu. Ya, itulah kata kunci, hikmah atas sebuah peristiwa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Kalau kami salah tentu saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.